Para pemimpin Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan untuk tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan sebagai sumber pendanaan langsung bagi Ukraina. Keputusan ini diambil pada Jumat pagi setelah melalui perdebatan panjang dan diskusi intens yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sebagai gantinya, Uni Eropa sepakat menyediakan pinjaman tanpa bunga senilai 90 miliar euro atau sekitar 106 miliar dolar Amerika untuk membantu Ukraina membiayai kebutuhan fiskal dan pertahanannya di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia. Kesepakatan tersebut melibatkan 23 dari 27 negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, Hongaria, Slovakia, dan Republik Ceko diberikan pengecualian agar keputusan dapat disahkan, setelah ketiganya menyatakan keberatan terhadap sejumlah aspek rencana pendanaan. Kebutuhan dana Ukraina mendesak. Komisi Eropa sebelumnya memperkirakan Ukraina membutuhkan tambahan pendanaan sekitar 136 miliar euro dalam 2 tahun ke depan. Tanpa dukungan tersebut, Ukraina diperkirakan berisiko menghadapi tekanan keuangan serius yang dapat mengganggu stabilitas anggaran negara. Kondisi ini mendorong Uni Eropa untuk mengkaji berbagai opsi pendanaan, termasuk rencana awal untuk memanfaatkan aset bank sentral Rusia yang dibekukan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Namun, rencana tersebut tidak mendapatkan dukungan bulat dari negara-negara anggota. Penolakan atas risiko hukum. Salah satu penolakan paling tegas datang dari Belgia, negara yang menyimpan porsi terbesar aset Rusia yang dibekukan di wilayah Uni Eropa. Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, menyatakan bahwa penggunaan aset tersebut tanpa jaminan hukum yang kuat berisiko besar bagi negaranya. Sebagian besar aset Rusia disimpan melalui Euroclear, lembaga clearing keuangan berbasis di Belgia. Pemerintah Belgia memperkirakan bahwa jika Rusia mengajukan gugatan hukum dan menang, Belgia dapat menghadapi tuntutan ganti rugi bernilai miliaran euro. Kekhawatiran tersebut juga diperkuat oleh potensi pembalasan hukum dan ekonomi dari Rusia, termasuk kemungkinan penargetan aset negara-negara Eropa di wilayah Rusia. Penolakan dari sejumlah negara anggota. Selain Belgia, Hongaria dan Slovakia secara terbuka menyatakan penentangan terhadap rencana penggunaan aset Rusia. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang berisiko memperburuk konflik. Menurut Orbán, Uni Eropa bukan pihak yang terlibat langsung dalam perang, sehingga mengambil aset salah satu pihak yang berkonflik dan memberikannya kepada pihak lain dapat diartikan sebagai keterlibatan langsung. Ini bukan konflik Uni Eropa. Ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina, kata Orbán, menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya tidak melangkah terlalu jauh dalam konflik tersebut. Skema pinjaman sebagai jalan tengah. Dalam kesepakatan yang dicapai, Uni Eropa akan menggunakan skema pinjaman melalui Euroclear untuk memberikan dana awal sebesar 90 miliar euro kepada Ukraina. Jumlah ini setara dengan sekitar 2/3 dari kebutuhan pendanaan Ukraina hingga 2027. Pinjaman tersebut dirancang dengan mekanisme khusus. Ukraina hanya diwajibkan mengembalikan dana tersebut kepada Uni Eropa apabila Rusia di kemudian hari menyetujui pembayaran ganti rugi perang. Menurut estimasi Parlemen Eropa, total kerusakan dan kebutuhan rekonstruksi Ukraina akibat perang diperkirakan mencapai 524 miliar dolar Amerika. Aset Rusia yang dibekukan. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara barat telah membekukan sekitar 289,5 miliar euro aset Rusia. Dari jumlah tersebut, Uni Eropa menyimpan sekitar 209 miliar euro, dengan Belgia sebagai pemegang terbesar. Rincian aset Rusia yang dibekukan di beberapa negara antara lain, Belgia, sekitar 180 miliar euro, Jepang, sekitar 28 miliar euro, Inggris, sekitar 27 miliar euro, Prancis, sekitar 19 miliar euro, Kanada, sekitar 15,1 miliar euro, Luxembourg, sekitar 10 miliar euro, Swiss, sekitar 6,2 miliar euro dan Amerika Serikat, sekitar 4,3 miliar euro. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menegaskan bahwa penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai Ukraina sama dengan tindakan pencurian. Uni Eropa tak sepenuhnya satu suara. Perdebatan panjang ini menunjukkan bahwa Uni Eropa masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan sikap di tengah konflik geopolitik besar. Kekhawatiran atas dampak hukum, stabilitas sistem keuangan, serta presiden internasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan negara-negara anggota. Selain Rusia, Uni Eropa juga diketahui telah membekukan aset dari sejumlah negara lain dalam berbagai rezim sanksi. Namun, dalam sebagian besar kasus, pembekuan tersebut menyasar individu atau entitas tertentu, bukan cadangan bank sentral secara keseluruhan. Keputusan Uni Eropa untuk tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan dan memilih skema pinjaman mencerminkan pendekatan hati-hati dan kompromistis. Di satu sisi, Uni Eropa tetap berupaya mendukung Ukraina secara finansial. Di sisi lain,
Blok tersebut berusaha menghindari risiko hukum dan politik yang dapat berdampak luas pada sistem keuangan internasional. Langkah ini menandai fase baru dalam kebijakan Uni Eropa terkait konflik Rusia-Ukraina, sekaligus menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.